2024 kalau bapak salah pilih begini nih, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, bilang yang lain dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia ada pejabat begitu, ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan pilih pemimpinmu, tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam. Ini orang-orang yang mengkritik ya kayak Rocky, dia keras loh mengkritiknya itu, tapi kan dia pintar memilih diksi supaya dia tidak terjebak kepada penghinaan gitu, karena pasal itu ada. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Itulah kandidat capres kita, hasil survei A, B, C, D, E, F, G. Semua belum tentu bisa berlaga. Kita tunggu Jokowi dukung siapa? Ayo semuanya. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Dinamika koalisi partai-partai politik Indonesia dalam rencana mereka untuk bersinergi dan berstrategi untuk memenangkan kontestasi. Bagaimana peta koalisi partai politik Indonesia menjelang pemilu 2024. Kalau kita membaca peluang, ada pertanyaan tadi Golkar ini gimana gitu. Kalau dari temuan kita Voxpol kemarin itu, Golkar itu pemilih Ganjar memilih Golkar itu hanya 5,2%. Sementara pemilih Anies memilih Golkar itu 12%. Itu data dari cross tab by row by column kita, data strike ticket voting dengan split ticket voting. Apa itu split ticket voting? Itu pemilih partai dengan pemilih presidennya sejalan. Kalau dia berbeda, tapi kalau strike itu pemilih partai sama presidennya sejalan, beririsan. Nah, artinya kalau kemudian Golkar mengusung Ganjar, itu yang paling besar mendapatkan keuntungan itu bukan Golkarnya. Kotel efek yang paling besar itu adalah tetap Ganjar. Jadi pemilih ini Bang Karni, pemilihnya Ganjar itu 45% strike PDIP. Pemilih Anies itu sebarannya merata. Pemilih Anies memilih PKS itu 18,2%. Pemilih Anies yang memilih Nasdem 16%. Pemilih Anies yang memilih Demokrat 9%. Nah, ini yang kemudian menunjukkan bahwa kalau pemilihnya Gerindra tadi adalah itu pemilih Prabowo ke Gerindra itu 40%. Jadi yang paling besar splitnya itu memang di pemilih Anies. Artinya apa? Ini positif sebetulnya. Kalau Anies seandainya tidak diusung dari data temuan kita, tidak diusung pun oleh Koalisi Perubahan atau Koalisi Indonesia Bersatu, peluang segmen spektrum dia diusung oleh partai lain itu masih terbuka. Karena sebaran pendukung Anies itu dengan irisannya ke partai itu melebar. Sebarannya cukup merata. Itu salah satu starting point atau keynote kita. Yang kedua adalah kalau kita baca dari apa yang sampaikan tadi bahwa bagaimana kemudian soal Nasdem ya, siapa yang akan kemudian hengkang atau kabur ya dari dukungan ini. Saya menarik dari statementnya Bang Fahri itu adalah politik last minute gitu, injury time itu. Tetapi kalau kemudian Prof Cipta bilang tadi, kenapa sampai sekarang tidak diumumkan? Itu karena perebutan antara cawapres menurut saya itu mengalami patahan di tengah jalan. Karena berbahaya kemudian langkah politik ini dibaca terlalu cepat. Yang pertama alasannya adalah ini akan menjadi usang beritanya nanti. Tidak ada lagi gorengan ke depannya yang akan dibahas. Kalau cawapresnya jauh-jauh hari ditentukan. Yang kedua, ini bukan soal peributan Anies dan Anies antara AHY dengan Anies Aher gitu. Tapi ada lagi alasan yang kemudian mereka juga harus berhati-hati betul untuk memutuskan yang paling ideal, yang ditunggu oleh Pak Jokowi dan Pak Jokowi dan Bu Mega sebagai orang yang arsitekturnya kemenangan. Siapa cawapresnya Anies yang itu dia akan menjadi dipersiapkan
diuntungkan Bang Karni untuk menjadi lawan tanding yang sebanding. Nah sekarang kan nggak bisa ditebak siapa wakilnya Anies. Nah kalau kemudian siapa yang akan kemungkinan hengkang, siapa yang paling setia di 3 partai ini? Kalau kita melihat irisan pemilihnya, itu yang paling besar mendapatkan kotel efek tadi itu adalah 18,2 itu PKS. Jadi menurut saya PKS itu sangat diuntungkan dengan memilih Anies. Nah kemudian kalau PKS mendukung Ganjar ya pasti turun lagi, nggak ada efek untungnya. Jadi menurut saya PKS pasti akan setia mendukung Anies. Nah kalau kemudian kliknya misalnya tadi berkoalisi dengan syarat atau berkoalisi tidak syarat. Nah kalau berkoalisi dengan syarat tadi harus membawa AHY, ini akan menarik gitu. Karena koalisi bersyarat tadi adalah misalnya AHY harus dibawa sebagai cawapresnya. Walaupun memang ada sejarah ketika AHY awalnya yaitu Prabowo AHY, tapi kemudian di tengah jalan Prabowo Sandiaga Uno. Kemudian Bang Andi Arief bilang ini Jenderal Kardus dan seterusnya, itu menarik sebenarnya. Tapi itu terlepas dari itu, potensi Demokrat untuk hengkang juga ada. Bahkan menurut saya, mohon maaf, Nasdem pun ada potensi. Dia yang memulai, dia bisa juga mengakhiri. Alasannya gini, kenapa nggak jadi? Karena cawapresnya nggak dapat sesuai dengan klasifikasi. Limitasi selesai. Sederhana, misalnya 3 syarat ini nggak terpenuhi di dalam internal koalisi calon wakil presidennya. Misalnya harus membawa sumber elektoral, membawa sumber partai, membawa logistik, kemudian membawa stabilitas di koalisi, kemudian membawa stabilitas di pemerintahan. Ternyata ini berat sekali syaratnya nih. Kalau misalnya kemudian Anies bilang, Pak Surya Paloh bilang cawapres itu ditentukan ke Pak Anies, tapi ternyata cawapres yang bersyarat. Ini yang repotnya. Ternyata nggak ketemu di internal, ya harus mencari di luar internal. Tetapi menurut saya Nasdem juga terlalu berisiko untuk mengambil itu. Jadi apakah Nasdem ini sungguh-sungguh untuk mengusung Anies, atau ada statement lain mengatakan, wah ini cara menjegal main di politik last minute. Nanti Anies nggak diusung, itu pikiran liar, mazhabnya begitu. Tapi itu pikiran masyarakat, tapi saya nggak percaya juga itu terjadi gitu. Kemudian kalau Nasdem nanti drop, yang dibilang Bang Pari akan drop out di injury time last minute, artinya agak kesulitan di situ. Pertama koalisi nggak terpenuhi, salah satu yang kabur nggak terpenuhi. Berbeda dengan PDIP Perjuangan yang udah platinum, jadi dia nggak urus lagi soal koalisinya, dia urus hanya cawapresnya. Siapa? Nah, memang cawapres hari ini Bang Karni membawa elektoral, membawa logistik, dan membawa satu lagi adalah elektabilitas. Nah, dari 3 ini ada juga kemungkinan nanti tidak dipakai oleh Pak Jokowi dan Bu Mega ketiga kategori ini. Nah, itulah yang terjadi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu. Di last minute itu juga politik last minute. Termasuk yang kemudian wakilnya Pak Jokowi, Pak JK juga politik last minute. Tidak termasuk kategori, dan bukan tidak mungkin juga Ganjar akan pasang misalnya nih dari simbol agama politik nasionalis religius Yahya Lutfi misalnya, bisa saja itu terjadi. Dan itu tidak mengklasifikasi soal bawa logistik, bawa partai, dan bawa elektabilitas. Kan itu biasanya frame modal cawapres gitu. Tapi yang paling melengkapi hasil survei kita, pasangan ideal Anies itu justru adalah AHY dan Sandiaga Uno. Itu hasil temuan kita. Pasangan Ganjar yang paling ideal adalah itu Sandiaga Uno dan Erick Thohir, termasuk Bu Khofifah. Ridwan Kamil juga termasuk pasangan ideal. Nah, dari 7 simulasi Bang Karni kita coba, 4 pasang calon presiden itu Anies kalah hanya 1 kali. Kemudian kita coba simulasi 3 calon presiden, 7 kali simulasi Anies kalah 2 kali oleh Ganjar. Head to head Anies selalu menang. Nah, itu kabar positifnya bahwa memang yang menentukan pada Pilpres kali ini adalah cawapresnya. Itu ada pada kalau Anies menang, wakilnya siapa? Pasangannya siapa? Ada AHY juga, ada Sandiaga Uno. Jadi itu sangat menentukan. Ketika kita pindah-pindah Bang Karni, otak-atik itu wakilnya, itu menentukan posisi Anies. Nah, itu yang kemudian Bang Prof Cipta, kenapa nggak diumumkan? Karena ini kecanggihan politik gitu ya. Yang ditunggu oleh Pak Jokowi dengan Ibu Megawati bekerja keras berpikir hari ini siapa cawapresnya Anies itu. Jadi menurut Anda mereka ini sengaja merahasiakan? Yes, persis. Tapi kalau kliknya mereka udah klik kok gitu menurut saya. Chemistry udah dapat. Jadi kalau dikatakan ini, kenapa hanya karena ngototnya PKS dengan akhirnya? No, menurut saya nggak pas, nggak relevan. Karena hanya ngototnya karena harus AHY, kliknya enggak sih. Menurut saya ini strategi saja. Terlalu cepat Bang Karni untuk diumumkan cawapres. Ini nggak ada berita nanti Bang Karni. Bukan, orang ngatur strategi nanti. Iya, akan dibaca, strategi itu terbaca. Karena wakil itu hari ini lapangan datar Bang Karni. Kalau dulu Pak SBY pilih Budiono, itu kan lapangannya terserah aja, sandal jepit pun jadi. Karena elektabilitas calon presidennya leading. Kalau ini kan di rentang range margin of error. Elektabilitas Ganjar, Anies, ini masih
masih di rentang range margin of error. Artinya, kalau mereka tidak hati-hati memastikan wakilnya, karena ini lapangan datar, gelanggangnya, maka ada potensi kekalahan menurut saya gitu. Jadi maka itu dengan demikian mereka nggak mau asal-asalan untuk menentukan wakil gitu. Kecuali elektabilitasnya Ganjar leading sendiri atau Anies leading sendiri, ini enggak, ini masih di rentang range margin of error. Dan artinya apa? Elektabilitas calon presiden kita hari ini sejauh ini adalah masih kompetitif dan masih sangat dinamis. Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.